الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan selalu dirahmati dan diampuni Allah. 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul Nabi Muhammad di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Sebagai pijakan saya akan menjelaskan surah Al-A'raf ayat 157. Surat Al-A'raf ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'un nural ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Para jamaah sekalian, ayat ini mengandung 3 pesan penting, 3 isi yang penting. Yang pertama, Nabi kita Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang ummi, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca, tapi cerdas. Rasulullah cerdas. Mengapa Allah memilih yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, supaya tidak ada tuduhan bahwa Quran itu tulisannya Rasulullah, supaya tidak dianggap Al-Quran itu mencontoh kitab-kitab sebelumnya. Rasulullah cerdas, makanya sifatnya fatonah. Bukti kecerdasannya ya banyak, antara lain Jibril datang selama sekian puluh tahun, 23 tahun Jibril datang membawa wahyu yang terpencar-pencar, kadang Al-Baqarah, kadang An-Nisa, kadang Ad-Duha, kadang ini terus dipencar-pencar. Setiap Ramadan dites Jibril, tidak ada yang salah. Dites Jibril yang itu yang namanya tadarus itu. Cerdas. Ada juga yang bisa membaca dan menulis tapi tidak cerdas. Nabi kita ini cerdas. Jadi kalau ada orang mengatakan, untuk apa kamu ikut Nabi yang tidak cerdas? Siapa bilang tidak cerdas? Kamu walaupun bisa menulis, bisa membaca, kecerdasanmu tidak ada apa-apanya dibanding Rasulullah. Bukan tidak cerdas, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Yang kedua, tugasnya Nabi itu antara lain menghapus ajaran-ajaran yang menyusahkan. Nabi itu datang supaya orang beragama itu senang. Apa yang dijelaskan di dalam kitab ini? Tugasnya Nabi antara lain adalah menghapus ajaran-ajaran yang lalu, antara lain yang berat-berat. 1, zaman itu kalau orang mau tobat harus bunuh diri untuk menunjukkan tobatnya serius. Yang kedua, kalau tangan ini berdosa harus dipotong, kaki berdosa dipotong, mulut ini bohong, gunting. Itu dihapus oleh Rasulullah. Pakaian kalau kena najis tidak boleh dicuci, harus digunting. Kalau banyak harus dibuang. Oh berat, Nabi menghapus. Orang
menyebabkan kematian orang, apa karena dibunuh atau karena kecelakaan di jalan, harus dihukum mati. Itu dihapus. Orang kalau jadi pemimpin agama tidak boleh menikah, dihapus. Nah, itu yang ditulis di dalam Injil, Taurat itu dijelaskan seperti itu. Jadi kehadiran Nabi di bumi ini bukan berita baru bagi orang-orang. Pembaca Alkitab, pembaca Injil, pembaca Taurat, tidak ada yang baru. Karena semuanya sudah dijelaskan di dalam kitab itu. Hadirin sekalian, Abu Bakar pernah pada waktu muda, ini saudagar, pedagang ini. Pada waktu dia berdagang di Syria, dia ini mimpi bahwa matahari dan bulan itu ada di pangkuannya. Setelah tahu bahwa ini bulan dan bintang di pangkuannya, dia ambilkan serban, ditutup untuk memuliakan itu. Tanya kepada orang, tidak ada yang tahu. Yang tahu justru pendeta Kristen. Oleh pendeta Kristen dikatakan, kamu dari mana? Saya dari Mekah. Sukumu apa? Taim. Pekerjaanmu apa? Pedagang. Itu. Baik. Bulan dan bintang itu besok adalah orang namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Dan itu orang penting itu. Katanya pendeta ini. Kamu tahu anak muda, kalau tidak ada keinginan, tidak merancang Allah itu menciptakan Muhammad, Nabi Adam itu tidak diciptakan, bumi bulan tidak diciptakan, semuanya itu diciptakan karena dirancang besok ada orang namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang penting ini. Tuh. Dan besok kamu tahu, kamu memangku dia, artinya kamu besok itu jadi pelindungnya, kamu yang membiayai perjuangannya. Dan betul, pedagang kaya membiayai seluruh kegiatan Nabi. Ini orang terkaya. Tapi jangan kaget, sebelum matinya seluruh kekayaannya itu diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian yang sangat saya muliakan, lalu Abu Bakar cepat-cepat ke Makkah mencari orang itu dan akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad dan masuk Islam. Ya begitulah Bapak dan saudara-saudara sekalian, orang Islam itu prinsipnya khudzil hikmah walau min fami kalb. Ambillah kata-kata mutiara itu sekalipun dari mulutnya anjing. Jadi walaupun pendeta ngajarkan kebenaran, soal yang benar, terima. Hubungan Islam, Kristen, Islam, Hindu, Islam, Buddha, itu biasa-biasa saja, jangan jadi musuh. Abu Bakar belajar kepada pendeta. Rasulullah sendiri waktu bingung keluar dari Gua Hira, siapa yang memberitahu bahwa yang datang di Gua Hira itu Jibril? Tidak lain adalah pendeta Kristen yang namanya Warokoh. Inilah pesan penting saya kira ini ya, pada hari-hari ini di mana ada orang yang sampai hari ini melihat orang yang beragama selain Islam itu seperti menjijikkan, seperti najis dan sebagainya. Itu tidak ada dalam sejarah. Rasulullah sendiri itu dengan pamannya, siapa pamannya itu? Non muslim dia. Terakhir, ayat itu mengandung pesan bahwa orang mukmin itu tugasnya apa? Orang kita ini kewajibannya apa terhadap Rasulullah? Di sini ditulis, satu, amanubi, percayalah kepada Nabi Muhammad. Percaya kepada Nabi Muhammad. Wa azzaruhu, muliakanlah. Muliakanlah. Rasulullah itu muliakan. Muliakan Rasulullah itu. Menyebut nama Rasulullah ya jangan main-main. Itu yang disebut itu adalah namanya orang yang bumi tidak diciptakan kalau tidak ada Nabi Muhammad. Dulu ada orang yang hanya karena melihat wanita yang tidak sengaja di sebuah rumah, ada angin kencang kemudian pintu rumah terbuka, kemudian orang itu melihat ada wanita yang terbuka auratnya, orang itu kemudian
40 hari tidak berani bertemu, wajahnya dipertemukan Rasulullah tidak berani. Setelah sakit dipangku oleh Rasulullah. Ketika dipangku apa katanya? Nabi, saya jangan dipangku. Kepala saya ini ada matanya dan mata saya baru saja berdosa, tidak pantaslah aku engkau pangku. Itu namanya tawaduknya Rasul kepada Rasulullah seperti itu. Memuliakan, wa nasaruhu, dan juga berjuang, membantu mengeluarkan tenaga, uang dan apa saja. Alhamdulillah orang Siwalan ini hebat. Waktu Mauludan itu orang tidak punya apa-apa, orang miskin pun itu dia beli pisang disumbangkan ke masjid. Semiskin-miskin orang itu kita lihat datang ke masjid memasukkan sesuatu. Ya itu termasuk memuliakan Rasulullah, menolong agama Rasulullah. Wattaba'un nural ladzi unzila ma'ah, dan juga mengikuti Al-Qur'an yang sudah diturunkan. Ulaika humul muflihun, dialah orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang beruntung. Jadi surat Al-A'raf ayat 157 mengandung 3 pesan. 1, Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, tapi cerdas. Nomor 2, Rasulullah itu dengan sifat-sifat dan tugasnya sudah dijelaskan pada kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat dan Injil. Dan tugas kita yang ketiga adalah tugas kita mencintai Rasulullah, memuliakan, mengimani, dan punya greget untuk menyebarkan agama yang dibawanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.